Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semua. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi terkait dengan materi perkembangan organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia pada tahap 2. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Nur Hasanah, yang kedua Iga Hijratul Laili, yang ketiga Diva Al-Kuristo, yang keempat Fatimah Rahayu, dan yang kelima Patina Jiha. Baiklah, materi yang pertama terkait dengan Gerindo akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu Gerindo. Gerindo didirikan oleh Amir Safiruddin pada tanggal 23 Mei 1937 di Jakarta. Gerindo adalah salah satu partai politik Indonesia pada masa kolonial. Tokoh-tokoh Gerindo antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Mohyamin. Amir Safarudin, Ki Sarmidi, Mongun Sarkoro, Wilopo. Anggota Gerindo mayoritas berasal dari bekas anggota Partindo yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan Gerindo antara lain yang pertama yaitu mencapai Indonesia merdeka, yang kedua memperkokoh ekonomi Indonesia, yang ketiga mengangkat kesejahteraan kaum buruh, yang keempat memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Gerindo memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia secara kooperatif melalui program politik, sosial, dan ekonomi. Organisasi ini beranggapan bahwa keberhasilan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi merupakan kunci utama untuk memperoleh kesejahteraan dan kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Diva atas penjelasan materinya. Pembacaan materi yang kedua akan dijelaskan dan disampaikan oleh Iga. Kepada Iga, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang dibentuk oleh pelajar dari Stovia. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Pada akhir tahun 1907 di hadapan para pemuda pelajar Stovia. Dr. Wahidin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Adapun tujuan dari terbentuknya Budi Utomo ini yaitu yang pertama, memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Pada tanggal 20 Mei 1908, R. Sutomo dan kawan-kawan lainnya mendirikan suatu perkumpulan atau organisasi yang dinamai dengan Budi Utomo. Hanya dalam waktu 5 bulan sejak berdiri, Budi Utomo berhasil meraih anggota sejumlah Kongres pertama Budi Utomo diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908 yang menjelaskan bahwa tujuan Budi Utomo adalah menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Di Kongres itu terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Suedirohusudo sebagai wakil ketua. Budi Utomo bergerak di bidang sosial yang menitikberatkan pada masalah-masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Iga. Materi selanjutnya dengan judul Partai Sarekat Islam akan disampaikan oleh Fatimah. Kepada Fatimah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, Partai Sarekat Islam. Partai Sarekat Islam merupakan politik Islam yang berdiri pada tahun 1923.
Partai ini aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi melalui gerakan kooperatif maupun non-kooperatif. Partai Syarikat Islam berdiri atas gagasan dari Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres Syarikat Islam tanggal 20 Februari 1923 di Madiun. Pada tahun 1900 dan Agus Salim mengundurkan diri dari Volksraad atau Dewan Rakyat India Belanda. Pengunduran diri itu disebabkan oleh kekecewaan wakil Partai Syarikat Islam terhadap kinerja Volksraad yang tidak menghasilkan progres apapun bagi demokratisasi Hindia Belanda. Selain itu, wakil-wakil PSI juga menganggap bahwa Volksraad merupakan dewan boneka yang dibentuk Belanda untuk meredam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah keluar dari Volksraad, PSI mengadakan Kongres Al-Islam pada tahun 1923. Partai Syarikat Islam mengundang gerakan Islam lain seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lainnya. Dalam Kongres ini membahas arah perjuangan pergerakan organisasi Islam dalam meraih kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tahun 1927, Agus Salim menghadiri Kongres Al-Islam II di Mekah sebagai wakil Partai Syarikat Islam. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Fatimah. Materi selanjutnya dengan judul PBI dan PPPKI akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama adalah PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia. PBI merupakan perkumpulan pelajar bentukan Sutomo. PBI berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1930, yang dahulunya bernama Indonesia Study Club, yang juga didirikan dan dikelola oleh Sutomo di Surabaya. Organisasi ini mengalami perubahan bentuk dan nama menjadi sebuah organisasi persatuan karena dirasa perlu untuk menarik minat masyarakat lebih luas. Dengan mengganti nama organisasi, maka masyarakat yang bergabung tidak hanya sebatas pelajar saja, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, baik itu petani atau pedagang dan lainnya ikut bergabung dalam organisasi ini. PBI ini cepat meluas ke pedesaan dan pada tahun 1932 mempunyai 30 cabang dan 2.599 anggota. Dalam kongresnya, tahun itu ditetapkan penggalakan koperasi, sarekat sekerja, dan pengajaran. Dalam Kongres 1934 di Malang yang dihadiri oleh 38 cabang, dibahas komunikasi antar pulau agar dapat dilakukan melalui pelayaran dan kooperasi. Dan membahas juga tentang memajukan pendidikan rakyat dan kepanduan yang diberi nama Surya Wirawan. Dengan dilumpuhkannya gerakan-gerakan non-kooperasi pada tahun 1930-an, menyebabkan perkembangan kerjasama antara Persatuan Bangsa Indonesia dan BU pada tahun 1934, kedua organisasi tersebut membentuk partai yang bernama Parindra bersama organisasi lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. PPPKI didirikan pada tanggal 17 Desember tahun 1927 di Bandung. Pelopor pembentukan PPPKI adalah Partai Nasional Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam PPPKI ini adalah Partai Nasional Indonesia, Budi Utomo, Sarekat Islam, Paguyuban Pasundan, Sumatera Nenbon, Kaum Betawi, Indisi Study Club, dan Angel Mini Study Club. Latar belakang berdirinya PPPKI ini karena tokoh pergerakan nasional itu beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Lalu, Soekarno mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi tersebut agar Indonesia ini dapat mencapai kemerdekaannya. Tujuan dari PPPKI adalah yang pertama, mencapai persamaan arah aksi kebangsaan dari berbagai perkumpulan. Yang kedua, menghindarkan perselisihan antar anggota yang merugikan perjuangan. Dan yang ketiga, memperkuat dan memperbaiki organisasi. Baiklah, itulah materi terakhir dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan boleh didiskusikan lewat via e-learning nanti. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.